selanjutnya adalah aspek politik ya. Di tahun 2020 apa yang harus dicatat terutama di kalangan milenial, di kalangan pemilih pemula. Saya tidak akan membahas terkait kejadian politik nasional ya, karena itu sangat sensitif dan dapat memicu apa ya, pro dan kontra ya. Karena kita ingat di tahun 2019, baik itu sebelum Pilpres dan setelah Pilpres, itu terjadi pembelahan yang sangat tajam. Oleh karena itu, eh, bila saya seorang konten kreator atau seorang yang membuat konten itu kembali membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tidak ada bedanya saya kembali membuka luka lama yang ada di Pilpres 2019. Oleh karena itu saya tidak membahas itu. Saya membahas untuk para generasi muda yang masih 17 tahun, yang masih di bawah 20 tahun, atau masih di bawah 25 ya. Bagi teman-teman yang hampir seumuran dengan saya ya, 25, 26, saya ingin memberikan perspektif yang proporsional ya, proporsional ya. Perspektif yang proporsional di bidang politik. Nah, supaya teman-teman tidak mudah tergoyah, tidak mudah terbawa isu ya, karena politik itu sebenarnya ada seni mempermainkan isu ya. Jadi kadang ada isu saat ini sedang hangat apa, kemudian bisa saja isu tersebut dimunculkan isu yang baru ya, untuk menutupi isu yang lama ya, misalkan korupsi, kemudian ada isu apa, ada teroris, ada lain sebagainya. Jadi di dalam politik ada seni tentang mengolah sebuah isu ya. Oleh karena itu, di era pertarungan media seperti ini, atau dulu pernah banyak tokoh yang mengatakan tahun-tahun 5 tahun terakhir ini adalah eranya proxy war ya, proxy war. Jadi kita tidak boleh menjadi korban dengan adanya proxy war tersebut, tapi kita harus menjadi pengamat ya. Pengamat dalam artian kita tidak masuk ke dalam objek pertarungan dari proxy war tersebut ya. Kita tidak menjadi objek yang, kenapa kita tidak boleh menjadi objek? Karena nanti kita yang akan dibentur-benturkan ya. Kita diadu domba, baik itu secara vertikal dengan pemerintah atau aparat keamanan, atau secara horizontal dengan sesama saudara kita ya. Oleh karena itu, mari kita berpikir secara proporsional ya, tentunya dengan guidance atau pedoman, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan peraturan perundang-undangan ya, baik itu TAP MPR, Undang-Undang Dasar, kemudian peraturan presiden, Perpu ya, kemudian ada peraturan di bawahnya ya, Permen, Perda, dan lain sebagainya. Di dalam hierarki perundang-undangan tentu ada, nanti teman-teman bisa membacanya ya. Jadi kita harus menaati undang-undang atau peraturan tersebut sebagai warga negara yang baik, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum ya, sesuai dengan konstitusi pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan dengan hukum. Oleh karena itu, hukum seharusnya menjadikan panglima untuk menegakkan keadilan dan tentunya kesejahteraan. Jadi kalau undang-undang sudah dipatuhi, tentu akan membuat atau berimplikasi terhadap keadilan yang semakin tinggi, meningkat. Kemudian saat keadilan itu meningkat di seluruh wilayah, tentu akan menimbulkan kesejahteraan. Nah, itu nanti yang kita bahas di bidang terakhir, yaitu ekonomi. Jadi pesan saya yang perlu dievaluasi, yang perlu dicatat adalah tadi yang saya sampaikan, kita tidak boleh menjadi objek dari pertarungan atau peperangan media ini. Jadi saya sarankan teman-teman semua, generasi milenial, generasi muda yang punya perspektif baru, cara berpikir baru, tidak boleh menjadi bagian atau objek untuk dibentur-benturkan atau diadu domba dengan sesama saudara maupun secara vertikal dengan pemerintah. Jadi saya harapkan teman-teman pemilih pemula atau saudaraku semua yang masih muda-muda, teman-teman tidak boleh terbawa isu, terbawa dengan situasi terkini, tapi teman-teman harus menjadi pengamat ya.
Kita lihat saja ombak sedang naik atau ombak sedang turun ya. Kita lihat saja. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Saya mengajak teman-teman semua, sahabatku semua, untuk tidak menjadi objek ya. Sekali lagi, tidak menjadi objek, tapi teman-teman harus menjadi pengamat ya, supaya teman-teman tidak menjadi korban ya. Jadi akan sia-sia dan akan apa, akan sangat disayangkan ya kalau kita berbuat konyol, karena dengan perbuatan kita itu membawa kita ke dalam jalur pidana ya. Tentu itu yang kita jaga supaya kita tidak masuk ke dalam ranah pidana tersebut. Ya, kenapa? Karena di era sekarang sudah ada undang-undang ITE ya, informasi transaksi dan elektronik. Meskipun banyak pengamat yang apa, yang secara historis undang-undang tersebut itu bukan untuk uh, menangkap orang-orang yang kritis, menangkap orang-orang yang berbeda pendapat, tapi undang-undang tersebut memang dibuat untuk mengamankan sistem transaksi elektroniknya supaya tidak ada penipuan, baik itu via bank atau maupun via media di handphone dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya niat besarnya tuh itu. Tapi memang ada pasal-pasal, pasal 28, pasal 27 dan lain-lain ya, yang memang ada yang mengatur terkait dengan hate speech, kemudian tentang pelarangan membicarakan atau diskriminasi ras dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan adanya peraturan tersebut, undang-undang tersebut, kita harus lebih wise, lebih bijak ya, supaya kita tidak masuk atau tidak berbuat konyol dengan melakukan sesuatu yang menjadikan kita sebagai objeknya ya. Kita harus menjadi pengamat ya, supaya kita tahu situasi dan kondisi yang terjadi. Baik, selanjutnya, selain tadi kita jangan sampai menjadi objek, yang perlu dicatat dan dievaluasi di tahun 2020 di bidang politik ya, yaitu terkait dengan kondisi situasi politik saat ini ya. Jadi di 2020 itu teman-teman bisa merasakan nggak bahwa kondisi politik nasional tolak ukurnya adalah di Pilkada 2020 ya. Nah, kalau saya melihat meskipun di masa pandemi Pilkada itu tetap terjadi, tetap terlaksana dengan baik dan bisa dibilang sukses karena tidak ada korban yang berjatuhan yang seperti di Pilpres 2019 yang banyak petugas KPPS yang meninggal. Tapi di Pilkada 2020 kemarin tuh saya bisa dikatakan sukses Pilkada 2020 ini. Saya nggak tahu aspek apa yang membuat Pilkada 2020 ini terlaksana dengan baik. Apakah ini karena pandemi ini ataukah karena ada semangat dari masyarakat, dari para tokoh, dari mahasiswa dan lain sebagainya, semua stakeholder yang masuk dalam infrastruktur politik maupun suprastruktur politik yang menginginkan bahwa transisi kepemimpinan di daerah, karena ini pilkada, itu berjalan dengan baiknya. Jadi semangat transisi kepemimpinan di daerah itu ingin berjalan dengan baik. Jadi saya membacanya seperti itu. Jadi ada semangat pergantian kepemimpinan di daerah itu dengan baik. Makanya meskipun di era pandemi itu situasi politik atau di saat pilkada itu dibilang aman ya, dibilang aman. Tolak ukurnya tentu media mainstream ya, media mainstream dan media sosial yang kita baca tidak ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang menggemparkan. Jadi itu ya tadi yang di bidang politik yang perlu dicatat adalah yang pertama, kita tidak boleh menjadi objek dari pertarungan politik, pertarungan media atau proxy war. Kita harus jadi pengamat. Kemudian yang kedua, saya melihat di tahun 2020 tolak ukurnya adalah pilkada itu berjalan dengan sukses. Tinggal kita melihat aja di tahap selanjutnya itu
adalah rekapitulasi dari KPU untuk mengumumkan siapa pemenangnya, ya. Mana kemarin baru quick count saja yang sudah keluar hasilnya. Itu adalah hal-hal yang harus dicatat di aspek bidang politik di tahun 2020.